Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Mawadah Nur, peserta Latsar CPNS Angkatan 33, Golongan 3, Kelompok 4, BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan mind mapping, wawasan kebangsaan, dan nilai-nilai bela negara yang telah saya buat untuk memenuhi tugas 1, agenda 1. 1. Wawasan kebangsaan. Definisi wawasan kebangsaan adalah cara pandang warga negara terhadap cara bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yakni kesadaran seseorang akan diri dan lingkungannya untuk mengutamakan kesatuan dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari di kehidupan bermasyarakat. Sebelum merdeka, Indonesia telah melewati perjalanan sejarah yang panjang. Beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia, diantaranya, pada tanggal 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat untuk mendirikan organisasi yang dinamakan Budi Utomo. Selanjutnya, Perhimpunan Indonesia atau PI merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan, Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan RN Noto Suroto pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia selanjutnya adalah pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Lalu kemudian pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 Kongres Pemuda kedua dilaksanakan, yang mana sampai saat ini kita selalu memperingati tanggal 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda. Pada 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Umakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang kita kenal dengan BPUPKI. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945, PPKI dibentuk yang merupakan perubahan dari BPUPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya adalah identitas NKRI. Identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan ciri khas atau jati diri bangsa, yakni yang pertama adalah bendera. Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai identitas bendera berwarna merah putih atau disebut dengan Sang Merah Putih, yang mana merah mempunyai makna berani dan putih berarti suci. Selanjutnya adalah Garuda Pancasila sebagai lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Dan yang terakhir adalah lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Selanjutnya adalah konsensus dasar. Konsensus sendiri adalah sebuah kata yang bermakna kesepakatan bersama atau kebulatan suara. Karena pada dasarnya, setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Nah, adapun untuk konsensus dasar tersebut adalah yang pertama, Pancasila,
kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya kita masuki pada bagian nilai-nilai bela negara. Definisi dari bela negara sendiri adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara terhadap kecintaannya kepada negeri, baik untuk kedaulatan negara, keutuhan wilayah, maupun keselamatan bangsa dan negara. Keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai dasar bela negara yang meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Lalu, bagaimanakah implementasi atau penerapan nilai-nilai bela negara bagi ASN? Beberapa implementasi yang dapat kita ambil contoh diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang kedua, menghargai komunikasi, konsultasi, dan juga kerjasama. Yang ketiga, memegang teguh ideologi Pancasila. Yang keempat, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tepat, dan santun. Nah, demikianlah paparan dari mind mapping tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.